Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Dan saya mewakili dari Bidan Harapan mendoakan Ibu Bidan semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Salam ketemu lagi bagi yang sudah bertemu dengan saya dan salam kenal bagi yang belum pernah bertemu dengan saya. Saya Ditya Friyanti Sukandar, aktif sebagai Dekan Prodi Pendidikan Profesi Bidan, ya Fakultas Kesehatan Universitas Pordekok Bukit Tinggi. Alhamdulillah saat ini sudah menjadi bagian dari Bidan Harapan dan menjalankan beberapa program yang sudah diprogramkan. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan bimbingan belajar via online ya, via online. Dan kegiatan ini tentunya harapannya bisa dijalankan dengan baik. Sehingga pada akhirnya Ibu Bidan kita ini siap untuk menghadapi ujian UKOM yang pada hari ini sudah mulai terpapar dengan beberapa soal lihat yang hampir menyamai soal yang biasa dikeluarkan pada saat ujian UKOM yang tentunya sudah melalui beberapa proses review. Dan harapannya nanti setelah pembelajaran ini kita ikuti, Ibu bisa menjawab dengan cepat dan tepat ya. Jadi harapannya di sini Ibu tidak hanya sekedar mengkaji, tapi juga mampu menganalisis beberapa soal. Yang saya ingatkan lagi pada hari ini yang kita bahas itu adalah pengasuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita, tapi khusus ini adalah balita yang menyikapi dari manajemen terpadu balita sakit ya, bukan balita muda ya Bu. Jadi sangat dibedakan. Jadi apakah Ibu semuanya sudah siap? Siap ya untuk kita bahas soal satu persatu. Kira dulu di sepeda nak. Dan jangan khawatir dan jangan cemas, hari ini kita belajar untuk mencapai hasil yang maksimal untuk menjadi bidan yang kompeten. Silakan Mbak Risa untuk men-share langsung soalnya. Terima kasih. Untuk elektronik materinya sudah ya Mbak. Oke, Ibu silakan kita selesaikan untuk beberapa menit ke depan. Silakan. Bang, game sudah. Oke, mayoritas menjawab dengan A. Apakah itu menjadi jawaban yang tepat? Pada saat ini sudah mencapai 62%, berada di peringkat tertinggi untuk memilih opsi A. Tapi kita nggak tahu ya, apakah ini memang jawaban yang tepat atau tidak. Oke, baru 50% yang mengisi. Sudah ditutup pollingnya. Oke, mari kita bahas, Mbak. Nah, jadi berdasarkan dari pada saat kita mau menjawab soal, ya Bu Bidan pokoknya, tentunya kita fokuskan pada soal yang ditanyakan. Yang pada hari ini dia menanyakan tentang kualifikasi diare apakah yang maaf, suara bocor sangat mengganggu sekali ya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu udah jelas ya Bu ya, ini berhubungan dengan adanya si bayi perempuan umur 3 bulan mengalami infeksi saluran pencernaan ya, di mana pada hari ini yang ditanyakan itu adalah diare.
Ya, jadi di sini kita hanya menentukan klasifikasi diare apakah yang paling mungkin yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, kalau kita fokuskan kepada kata kunci yang ada di dalam soal, ini sudah jelas ya, bahwasanya terjadi pengeluaran dalam bentuk cairan ya yang melebihi dari 3 kali, yang sangat itu memungkinkan akan terjadinya namanya dehidrasi. Kemudian diikuti dengan panas tinggi dan malas minum. Dan sehingga pada akhirnya efek dari kondisi yang dialami oleh si bayi perempuan itu menyebabkan mata cekung, kemudian terjadinya kulit yang tidak elastis ya. Kulit tidak elastis itu disebabkan bisa dilihat dari bisa dilakukan dengan pemeriksaan dengan cubit kulit perut untuk mengetahui keadaan tugornya. Kalau seandainya itu terjadi sangat lambat, kalau diperkirakan itu melebihi dari 2 detik, maka itu dikategorikan sangat lambat. Tapi kalau seandainya masih sempat terlihat beberapa lipatan pada kulit, maka itu justru penilaiannya itu turgornya itu justru hanya lambat saja, bukan sangat lambat. Nah, kalau kita lihat dari kondisi si bayi perempuan ini, dia mengalami kulit yang tidak elastis yang melebihi dari 2 detik. Nah, kemudian yang menjadi kata kunci utama dibandingkan dengan kata kunci yang saya adalah ditemukan si bayi mengalami feses lendir berdarah. Nah, itu adalah kata kunci utama dibandingkan dari beberapa data-data fokus yang lain yang justru akan menjawab yang akan mengarahkan kita untuk menjawab yang namanya disentri. Ya, jadi jawaban itu adalah disentri, Bu Bidan. Nah, eh, kita tahu bahwasanya disentri itu merupakan kondisi yang tidak boleh diremehkan, yang tidak boleh diabaikan, karena ini bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi yang bisa berdampak fatal kalau seandainya tidak ditangani dengan baik. Apalagi kita temukan di dalam soal si bayi perempuan ini mengalami panas tinggi yang melebihi dari 37 derajat Celcius, ya, di mana di kasusnya itu kita temukan 36 derajat Celcius. Nah, jadi dengan kata kunci utama, dengan feses tadi, itu merupakan bagian dari kebiasaan yang menjadi pemicu yang kebiasaan yang sehat dari beberapa orang yang terdekat yang tentunya harus kita pastikan. Ya, kita tahu disentri itu merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran pencernaan, khususnya usus, yang difokuskan kepada gejala utamanya diare yang disertai dengan feses berlendir ataupun berdarah. Nah, itu adalah kata kunci utama. Jadi, dengan diare yang berdarah ini dapat digunakan sebagai tanda kecurigaan terhadap penyakit disentri pada bayi yang ada di dalam soal. Ya, jadi berdasarkan dari tanda dan gejala, begitu dengan kuncinya, maka jawaban yang tepat ini adalah disentri. Jadinya penyakit infeksi yang menyerang usus pada seorang bayi perempuan. Ya, begitu Mbak Risa jawabannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah disentri. Dan kalau kita kaitkan dengan penilaian yang ada di MTBS, ya, itu udah jelas ya, udah jelas bahwasanya gejala dan tanda itu ya dia mengalami kondisi eh, apa ada darah dalam tinja. Apakah itu memungkinkan melebihi dari 14 hari ataupun kurang dari 14 hari? Kalaupun sudah kita temukan di dalam tinjanya itu udah ada darah, berarti sudah dipastikan dia mengalami yang namanya disentri. Dan kalaupun ada beberapa dari opsi yang lain, ya seperti diare, dehidrasi berat, kemudian ringan, sedang, tanpa dehidrasi, itu sudah jelas dikemukakan secara detail yang ada di dalam slide. Tinggal kita hanya membedakan beberapa poin, apakah itu termasuk dari persisten berat, kemudian desi berat, dehidrasi sedang. Tapi yang membedakan di sini hanya kata kunci utama adalah tinja di dalam adanya darah di dalam tinja seperti itu. Ya, oke. Kenapa ya suaranya menggema ya? Mohon izin Ibu, mungkin boleh off cam saja Ibu nanti biar sinyalnya lebih stabil, boleh dicoba untuk off cam dulu. Oke, oke. Maaf ya Bu ya, saya off cam ya. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Silakan Ibu Bidan.
Boleh bahas ya Ibu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Risa. Jadi kembali ya kita fokuskan kepada kata kunci, kata fokus kepada pertanyaan yang ditanyakan ya, yang tentunya akan mengarahkan apa sih yang menjadi masalah utama di dalam soal ini. Nah, ditanyakan di sini adalah langkah awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Nah, ini sudah jelas, adapun ada beberapa langkah yang ada di option A, B, C, dan E itu merupakan bagian dari asuhan kebidanan yang biasa kita lakukan pada saat kita berinteraksi dengan pasien ataupun memberikan pelayanan kesehatan ataupun kebidanan kepada pasien untuk tidak pun menghilangkan, setidaknya mengurangi dari keluhan yang dirasakan oleh si bayi perempuan yang ada di dalam kasus ini. Nah, untuk soalnya memang hampir sama dengan soal sebelumnya, tapi yang ditanyakan di sini adalah langkah awal. Ya, langkah awal yang mesti kita lakukan di sini, di mana settingan untuk kejadiannya itu berada di puskesmas. Walaupun kita mempunyai kewenangan untuk memberikan pertolongan, tapi dipastikan di sini kita tetap harus melakukan kolaborasi dengan dokter, ya, berkolaborasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang baik, walaupun sebenarnya untuk dari segi kompetensi, baik itu secara pengetahuan, sikap, kemudian psikomotor, kita sudah mempunyai keahlian, namun bagaimanapun di dalam kondisi tertentu kita tetap harus berkolaborasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang baik yang ditujukan kepada si pasien. Karena apa? Karena kalau tidak segera dilakukan penanganan, apalagi dengan kasus disentri yang sangat berat, itu juga dapat menyebabkan terjadi yang namanya komplikasi. Sehingga pada akhirnya bisa membahayakan kondisi dari si pasien. Jadi pada akhirnya dengan kita berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan penanganan kepada si pasien, tentunya ini bisa terhindar dari beberapa akibat yang fatal, dan apalagi kalau seandainya si bayi sudah mengalami yang namanya dehidrasi, ya. Nah, kita tahu kita sebagai seorang bidan merupakan tenaga kesehatan, di mana kita mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, namun ada beberapa hal yang mesti harus kita pahami di sini, di mana kita hanya sebatas untuk memberikan pertolongan pertama ke gawat daruratan dan melakukan deteksi dini, namun tetap harus berkolaborasi dengan yang namanya dokter gitu ya. Jadi berdasarkan dari kata kunci dan penjelasan tadi, maka jawabannya tepat itu adalah kolaborasi dengan dokter dengan opsi D. Dan kalaupun ada option A, B, C, dan D, itu juga merupakan bagian dari layanan asuhan yang kita berikan kepada pasien, tapi bukan merupakan jawaban yang tepat untuk kasus ini. Seperti itu. Oke, ada yang perlu kita diskusikan di sini, Bu Bidan, untuk soal yang nomor 2? Cukup ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan, Mbak Risa. Boleh dibahas ya Ibu. Terima kasih Ibu. Boleh dibahas ya Ibu. Terima kasih Ibu. Maaf, udah saya ini diamut ternyata. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi berdasarkan dari pertanyaan yang diminta, yang ditanyakan di sini adalah peran bidan, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, kalau kita melihat dari pilihan yang dipilih
option yang dipilih oleh teman-teman bidan kita itu lebih banyak merujuk kepada option B terkait dengan pemberi pelayanan kebidanan. Nah, berdasarkan dari kata kunci yang ada di dalam soal, walaupun secara kasus dari yang ada di dalam soal itu hampir sama dengan soal sebelumnya, namun ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan di sini, di mana ada sikap bidan. Ya, dia berupaya untuk merespon beberapa ketakutan yang dirasakan oleh keluarga terkait dengan kondisi si anak, di mana tadi kita berikan diagnosis dia mengalami yang namanya disentri, yang mengalami infeksi daripada saluran pencernaan khususnya pada usus. Nah, itu sudah pasti biasa ya, biasa kalau keluarga itu sangat ketakutan dengan kondisi anak pada saat itu. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan tentunya harus bisa memahami ya, memahami dengan apa yang dilakukan keluarga ya. Kita berupaya untuk memberikan respon apakah itu dalam bentuk mendengar ya, mendengar apa yang disampaikan oleh si keluarga pasien ataupun merasakan. Nah, dari mendengar tadi kita bicara mengenai yang namanya mendengar aktif. Ya, jadi itu merupakan proses mendengar secara aktif yang dituntut adanya konsentrasi secara penuh untuk memahami isi pembicaraan ataupun perasaan dari si pasien ya, berupaya untuk memberikan empati ya, empati, kemudian memahami perasaan, kebutuhan dan keinginan daripada si keluarga. Jadi di sini kita sebagai seorang yang namanya pendamping keluarga dalam memberikan asuhan kebidanan tentunya berupaya untuk memberikan apapun bentuk bantuan sehingga pada akhirnya bisa mengurangi keluhan yang dirasakan oleh si pasien ataupun keluarga. Dengan cara apa? Memberikan pemahaman terhadap perasaan si keluarga ya terkait dengan penanganan masalah kesehatan dan tentu saja tetap menghargai sudut pandang si pasien terlepas memiliki sudut pandang yang berbeda dengan si pasien tanpa menghakimi dari keluarga yang pada saat ini dia merasa cemas terkait dengan kondisi anaknya ya. Makanya kita sebagai seorang bidan tentunya harus berupaya merespon ya, kemudian merasa empati mendengarkan apapun yang dikeluhkan oleh si keluarga si pasien. Nah, dan kita sebagai seorang penyuluh ataupun yang dinamakan penyuluh atau konselor. Nah, kita di sini diposisikan sebagai konselor di mana kita berupaya untuk memberikan bantuan kepada si pasien dan keluarga dalam upaya untuk membuat keputusan ataupun berupaya untuk memecahkan suatu masalah dengan beberapa harapan, ya, harapan, kebutuhan, kemudian perasaan daripada keluarga yang saat ini dia merasa sangat cemas. Dan kalaupun itu berbicara mengenai penyuluh, itu hanya sebatas berupaya untuk memberikan pemahaman atau dalam upaya peningkatan pengetahuan. Tapi dikarenakan antara penyuluh dan konselor hampir dekat, dan memang itu sudah sesuai dengan konsep teorinya, maka berdasarkan dari kata kunci dan penjelasan tadi, itu merupakan jawabannya itu adalah penyuluh dan konselor yang berada di option A. Kalaupun ada beberapa option yang lain terkait dengan peran bidan, apakah itu dengan pemberi pelayanan kebidanan, ya kalau pemberi pelayanan kebidanan itu identik dengan upaya kita memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif, Bu Bidan, ya secara profesional pada perempuan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Nah, kalau berbicara mengenai pengelolaan, itu kita berupaya untuk memberikan pengelolaan layanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Dan kalaupun bicara mengenai pendidik, pembimbing, dan fasilitator itu dalam bentuk upaya dalam memberikan pembimbingan, baik itu instansi pelayanan kesehatan ataupun pendidikan. Dan kalaupun sebagai peneliti, itu dalam bentuk melakukan suatu kajian dan memecahkan beberapa permasalahan dalam ruang lingkup kebidanan. Ya, seperti itu. Oke, jadi berdasarkan dari kata kunci, jawabannya itu adalah penyuluh dan konselor. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, Bu Bidan. Semangat.
Oke, sekitar 85% berada di opsi ya. Jadi pada hari ini kita masih bicara tentang yang namanya infeksi yang terjadi pada saluran pencernaan khususnya pada khusus ya. Nah, jadi di sini berbicara mengenai disentri. Ya, tadi kita bicara mengenai disentri ya, yang disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan yang terjadi akibat serangan kuman seperti bakteri ataupun parasit. Yang biasanya di sini terjadi peradangan pada dinding lambung ataupun usus yang terjadi akibat serangan yang disampaikan tadi ya, apakah itu virus, bakteri ataupun parasit. Tapi kalau untuk kasus disentri itu tertuju kepada bakteri dan parasit, di mana ada beberapa gejala yang menyebabkan si pasien mengalami mual, muntah, diare, ya, yang seperti yang kita lihat di dalam soal ditemukan di sini kasusnya dia mengalami pengeluaran air dalam bentuk cek mencret lebih dari 8 kali dalam sehari, kemudian malas minum, mata cekung, dan ditambah dengan feses lendir berdarah yang mengarah kepada si bayi perempuan mengalami disentri. Nah, berbicara dengan kondisi yang seperti itu tentunya harus dipastikan di sini bahwasanya infeksi saluran pencernaan umumnya terjadi karena tertularnya kuman dari makanan ataupun minuman. Yang bisa saja itu terjadi pada saat kita memegang beberapa area yang ada di dalam tubuh ataupun setelah menyentuh benda yang sudah terkontaminasi tanpa melakukan cuci tangan. Dan kalaupun berbicara mengenai penyebab infeksi saluran pencernaan yang terjadi itu banyak ya, ada virus, ada bakteri, ada parasit ya. Kemudian ada lagi yang namanya infeksi. Adapun mikroorganisme yang merupakan yang ada di dalam beberapa opsi. Nah, tapi berdasarkan dari kata kunci yang ada di dalam soal, maka jawaban yang tepat itu adalah bakteri. Di mana bakteri itu disebutkan karena ada yang namanya ya di mana itu akibat dari mengkonsumsi makanan ataupun minum yang sudah terkontaminasi sehingga menyebabkan si bayi perempuan ini mengalami disentri. Dan kalaupun bicara mengenai virus ya, virus itu kita tahu dia makanan dari air juga yang sudah terkontaminasi, kemudian parasit juga banyak yang bisa saja dia menyebar melalui kontak dengan wanita ataupun hewan yang sudah terinfeksi dengan parasit. Dan kalaupun bicara mengenai infeksi, itu penyakit yang disebabkan karena organisme yang berkurang sangat kecil. Dan kalaupun bicara mikroorganisme, jadi mikroorganisme itu merupakan kumpulan dari beberapa penyebab dari suatu penyakit, baik itu virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Ya, jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada, kemudian penjelasan tadi, maka jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah bakteri dengan opsi D. Oke, terima kasih Bu Bidan. Jadi jawabannya tepat ya, bakteri. Kita lanjut ke soal berikutnya. Atau saya keluar dulu sebentar ya. Atau udah aja nih, bentar ya Bu ya. Gimana Mbak? Saya keluar dulu atau gimana? Oh, boleh Bu, dicoba perbaiki sinyalnya boleh. Oke, sebentar ya.
Silakan dibahas lagi, Bu. Oke, terdengar jelas suaranya, Mbak? Masih ya? Untuk masih cuma mungkin boleh di off-cam saja, Ibu. Masih agak Oke, putus-putus sedikit. oke, siap. Nah, jadi kita fokus kepada pertanyaan yang diminta ya. Di sini dia menggunakan langkah awal. Berarti dari langkah awal berarti ada juga dengan yang bicara mengenai langkah lanjutan. Nah, berdasarkan dari kata kunci di sini dipastikan si bayi laki-laki ya dia mengalami keluhan sesak nafas ya sejak 5 jam yang lalu. Kemudian ditambah dengan nafas bayi yang berbunyi. Kemudian malas menyusu dan yang dipastikan di sini adalah ada tarikan dinding dada ke dalam. Nah, itu merupakan kata kunci utama. Ya, walaupun memang ada beberapa kata kunci yang lain yang justru akan memperkuat kondisi si bayi laki-laki ini. Nah, berdasarkan dari kata kunci, si bayi ini mengarah kepada terjadinya pneumonia. Ya, pneumonia di mana kita pastikan dulu ya pada saat kita menentukan apakah dia mengalami pneumonia atau tidak, yang mesti kita tanyakan itulah kita lihat, kita dengar, kita periksa, kita pastikan anak dalam keadaan yang tenang. Kita lihat ya hitungan nafasnya dalam 1 menit itu berapa. Kemudian tadi kan di dalam soal kan ada tarikan dada ya. Nah, itu merupakan penentu dari kita untuk menentukan dia mengarah kepada terjadinya pneumonia atau tidak. Kemudian kita lihat adanya wheezing. Nah, wheezing itu adalah nafas bayi yang berbunyi ya atau disilahkan dengan wheezing. Kemudian kalaupun nanti ada tarikan dada, jadi itu merupakan yang akan mengarah kepada pneumonia berat. Nah, kalaupun kita tahu pneumonia itu merupakan penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus, namun meski jarang terjadi, pneumonia ini juga disebabkan oleh jamur ya. Jadi ini biasanya juga dialami oleh bayi ya di bawah usia 2 tahun karena kita tahu karena sistem imunnya masih rendah maka dia lebih rentan untuk terkena pneumonia ini. Nah, jadi berdasarkan dari protap yang ada di manajemen terpadu balita sakit, maka untuk tindakan langkah awal yang mesti kita berikan itu adalah memberikan oksigen ya 1 sampai 4 liter per menitnya dan tentu saja dengan menggunakan nasal prong. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memberikan dosis pertama antibiotik yang tentunya sudah sesuai dengan dosis yang ada. Kemudian kalaupun nanti kita dengar daripada wheezingnya tadi, maka kita juga perlu memberikan obat ya, dan baru nanti kita melakukan rujukan. Jadi sebelum kita rujukan ya, jadi pasien ini tetap harus kita lakukan rujukan, namun kita pastikan lagi stabilisasi daripada kondisi si pasien, sehingga pada akhirnya si pasien siap untuk dilakukan rujukan. Jadi berdasarkan dari kata kunci tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah pasang oksigen dulu, baru dilakukan beberapa tindakan yang ada di option A, B, C, dan E. Jadi jawaban tepat itu adalah C ya Bu Bidan ya. Jangan langsung rujuk dulu ya, jangan langsung rujuk dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 Bu Bidan. Mohon maaf Ibu, sepertinya polling-nya error. Boleh dijawab di kolom chat ya Ibu. Sebentar, mohon maaf. Oke, apanya error Mbak? Polling-nya error Ibu.
Oh gitu. Oke, siap. Dilanjut ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 6 kalau kita bicara mengenai peran yang kita sebutkan dengan yang ada di dalam soal, dipastikan di sini tugas kita sebagai seorang berupaya untuk menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional, ya. Berupaya untuk membantu ibu dan keluarga berkenaan dengan sistem informasi kesehatan, berupaya untuk memberikan hal yang benar kepada ibu dan keluarga sehingga dia mampu memahami apa sih yang terjadi pada diri dia dan keluarganya. Dan kita dalam menjalankan tugas, ya, umumnya bidan bekerja sama dengan beberapa profesi yang lain, tidak hanya dokter umum, spesialis ginekologi yang ada di rumah sakit, dan kalaupun nanti kita berada di komunitas, tentunya kita juga meminta bantuan kepada kader kesehatan yang justru untuk memperpanjang tangan kita, ya, dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, berdasarkan dari yang ada di dalam soal, ya, dengan memahami beberapa informasi kesehatan yang akan kita sampaikan kepada si ibu dan keluarga, itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Karena informasi tersebut memberikan kita semacam pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan yang baik dan berupaya untuk mencegah penyakit yang datang ke kitanya. Yang pada hari ini yang kita bicarakan itu adalah pencegahan pneumonia pada bayi melalui vaksin yang disampaikan oleh kader kesehatan. Nah, tentunya kita berupaya membayangkan dengan memiliki penyakit yang tidak bisa sepenuhnya bisa disembuhkan, ya contohnya tadi bisa disembuhkan, ya, tapi mungkin beberapa proses tentunya butuh pemahaman informasi kesehatan, ya. Nah, makanya kita sebagai seorang bidan berdasarkan dari perannya, ya, dari soal yang ada, maka jawaban yang tepat itu adalah eh, sebagai pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik. Karena di sini kita berupaya untuk memberikan pendidikan, pembimbingan, dan pendampingan kepada kader kesehatan, baik itu di bidang kesehatan ataupun bidang pendidikan. Ya, berdasarkan dari kata kunci, maka jawaban yang tepat itu adalah option Bingung ini. kenapa ini? Kok Option soalnya Ya, itu? untuk soal nomor 6, jawabannya itu adalah E, ya Bu Bidan, Iya. pendidik dan pembimbing dan fasilitator klinik, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semangat Bu Bidan. Itu pilihannya salah, nggak ada PCP. PCG. Di A, PPC. Oke, karena tidak ada polling, saya lanjut bahas ya Bu Bidan ya. Oke, mohon maaf karena ketidaknyamanan ini. Jadi berdasarkan dari soal yang ditanyakan di sini, kita fokuskan, ya, kita fokus kepada pertanyaan yang ditanyakan, ya. Penyuluhan kesehatan apakah yang paling tepat yang diberikan pada kasus di sini? Nah, kalau kita lihat dari soal yang ada, berdasarkan dari kata kunci di sini, kita bicara mengenai imunisasi dasar pada bayi, di mana pada saat si bidan melakukan aktivitasnya dalam melakukan kunjungan rumah, dia menemukan sebagian besar dari balita mengalami pneumonia. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, berbicara mengenai pneumonia, itu merupakan gejala, ya, seperti yang disampaikan tadi, kita udah bicara gejala dari pneumonia ya Bu ya. Jadi pneumonia ini tidak boleh dianggap sepele. Jadi upaya untuk melakukan pencegahan penyakit ini tentunya harapannya si bayi mendapatkan imunisasi PVC ya, PCV ya, maaf. PCV, kebalik sayanya nulis ya. Itu salah itu PCV. Bu, jawabannya PVC. Ya, PVC tapi kan salah. ya, pneumococcal conjugate vaccine ya, di opsinya PVC ya. Jadi
yang benar itu adalah PCV. Nah, jadi di sini harus sesuai dengan jadwal kita berupaya untuk menjauhkan si bayi dari orang yang sedang sakit ataupun terpapar dengan polusi, misalnya dengan asap rokok. Nah, berdasarkan dari manajemen terpadu balita sakit, maka di sini dianjurkan si bayi mendapatkan imunisasi. Kami amat ya Bu, ini Bu. Halo, bocor. Kenapa itu bocor? Ya, jadi imunisasi PCV ini ya merupakan vaksin untuk mencegah penyakit pneumonia ataupun radang paru pada bayi. Ya, di sini bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh si anak terhadap bakteri penyebab dari pneumonia, dan kapun juga bisa mencegah terjadinya karies nasofaring ya, dan juga bisa mencegah penularan pada anggota-anggota keluarga yang lain. Dan kalaupun ada beberapa opsi lagi BCG, tuberkulosis itu ya, untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Kalau OPC di option C itu oral polio vaksin ya, mengandung virus polio yang masih aktif namun sudah dilemahkan ya, tujuannya untuk membentuk antibodi ataupun zat kekebalan tubuh di dalam usus, dan kalaupun juga untuk membunuh virus yang berkembang di usus dan darah. Dan kalaupun option D ya, DPT HB HIV itu merupakan untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B ya, kemudian meningitis yang disebabkan oleh infeksi kuman juga. Dan kemudian tambah lagi dengan option E, campak rubella, itu adalah vaksin campak ya, kemudian juga vaksin mengandung dari 3 virus penyebab atau penyakit tertentu yang sudah dilemahkan. Tapi berdasarkan dari kata kunci yang ada penjelasan yang tadi terkait dengan pneumonia, maka jawaban yang tepat itu adalah PCV atau imunisasi pneumococcal conjugate vaccine ya, merupakan vaksin untuk mencegah penyakit pneumonia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, silahkan. Saya kasih batas jawaban ya, biar kelihatan nanti jawabannya yang mana, Bu Bidan ya. Batas jawaban. Silahkan Bu Bidan. Silakan dijawab itu aja ya Ibu. Oke, A. Hati-hati Bu Bidan, jangan sampai terjebak. Nah, ini si pasien mengalami susah untuk bernafas ya. Nah, tapi nanti kita sandingkan dengan penanganan yang mesti diberikan kepada si pasien. Ya, pasien. Ya. Oke, saya bantu jawab. Di sini saya nggak bisa melihat pollingnya sekian persen. Nah, jadi kita Ibu Bidan, kita fokus kepada pertanyaan ya, berbicara mengenai pelanggaran etik ya. Jadi ada beberapa prinsip etik yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan sesuai dengan peran dan fungsi kita sebagai seorang bidan, sehingga kita berupaya dalam memberikan asuhan jauh dari yang namanya pelanggaran etik. Tapi berdasarkan dari kata kunci yang ada di dalam soal di sini ya, dengan kondisi si pasien mengalami pneumonia, tentunya pneumonia berat di sini karena ada tarikan dinding dada ke dalam. Namun di sini bidan memberikan hanya memberikan obat pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman ya. Walaupun kita bicara mengenai pereda batuk yang aman, tapi berdasarkan dari SOP-nya untuk kasus pneumonia berat, seharusnya diberikan oksigen 1-4 liter per menit seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Kemudian memberikan antibiotik dan lakukan rujukan
akan segera. Namun pada kali ini si bidan justru memberikan hanya pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Dan tentu saja itu bukan merupakan tindakan ataupun pengobatan yang disesuaikan dengan kasus yang ada. Nah, berdasarkan dari kata kunci tadi, kita tahu kita di profesi bidan, khususnya secara umum medis, ini pekerjaan yang sangat memiliki rasa tanggung jawab. Apalagi kita tahu kita sebagai seorang bidan ataupun tenaga kesehatan berada pada garda terdepan. Namun pada akhir ini banyak terjadi beberapa pelanggaran etika profesi oleh beberapa oknum tenaga kesehatan. Salah satunya dengan kasus kejadian yang tadi. Nah, kemudian namun tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku. Jadi pelanggaran profesi yang dilakukan banyak ya, salah satunya seperti yang ada di dalam soal tadi. Nah, jadi kita sebagai seorang bidan harus mengetahui yang namanya etika dan hukum dalam profesi kita sebagai landasan kita untuk bekerja dalam memberikan layanan kebidanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi etika kesehatan merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat dalam bidang kesehatan. Nah, berdasarkan dari outline yang ada di dalam soal, berbicara mengenai otonomi itu didasarkan pada keyakinan kita untuk bisa mampu berpikir kritis dan mampu untuk membuat keputusan sendiri. Jadi si pasien sudah memutuskan keputusannya untuk meningkatkan upaya kesehatan dirinya. Nah, dan kita memberikan itu adalah otonomi. Dan kalaupun bicara mengenai kebaikan, itu merupakan tuntutan dari kita sebagai seorang tenaga kesehatan untuk melakukan hal yang baik, yang berupaya untuk mencegah kesalahan pada saat kita memberikan layanan kesehatan. Dan kalaupun dalam bentuk tanggung jawab, itu kita berupaya untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan memulihkan kesehatan, dan meminimalkan dari penderitaan ataupun yang dialami oleh si pasien. Dan berbicara mengenai tidak merugikan atau non-malefisiensi, itu merupakan prinsip berarti tidak menyebabkan cedera ataupun bahaya kepada si pasien, baik itu secara fisik dan psikologis. Dan kalaupun confident, itu merupakan informasi tentang si pasien yang harus kita jaga privasinya. Ya, jadi berdasarkan dari kata kunci, maka jawaban yang tepat itu adalah tidak merugikan pasien. Karena apa? Karena dalam soal itu sudah jelas, si bidan mengalami namanya pelanggaran etika profesi ataupun prinsip profesi, di mana dia memberikan obat tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, di mana dia memberikan hanya pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman saja, tidak memberikan tindakan dengan memberikan oksigen 1-4 liter seperti yang kita bahas sebelumnya, Bu Bidan, gitu ya. Jadi jawabannya tepat itu adalah option D dengan tidak merugikan si pasien. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Saya kasih batas jawaban ya. Oke. Silakan Bu Bidan untuk soal berikutnya. Silakan pindah, Mbak. Soal nomor 9. Bu izin saya coba live sebentar ya Ibu biar pollingnya bisa lagi. Oke. Ya, izin sebentar ya Ibu. Oke, bagi yang sudah bisa menjawab, silakan Bu. Saya sudah kasih batas jawabannya. Soalnya hilang. Soalnya Bentar. hilang, Bu, maaf. Saya juga, ini saya pakai apa Bu? Nggak pakai laptop apa? Kita tunggu aja ya ininya. Nah, ini sudah muncul lagi. Silakan Bu Bidan. Apakah pollingnya sudah muncul kembali Ibu? Belum?
Belum ya? Hmm. Mungkin boleh dicoba di chat lagi dulu ya Ibu. Mohon maaf Ibu. Oke. Oke, silakan Bu Bidan dijawab soal jawabannya yang tepat apa? Ya, ini kasusnya sama dengan kasus yang sebelumnya ya. Di bayi perempuan mengalami disentri ya, karena ditemukan di sini feses berdarah pada fesesnya. Oke, hati-hati. Oke, hati-hati Bu Bidan. Semuanya merata ya, A, B, C, D, dan E. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, kita bicara mengenai pertanyaan ya, dari sekian banyak asuhan kebidanan yang kita lakukan untuk memastikan apakah dia itu dalam kondisi yang sehat. Tentunya kita mulai dengan melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa, kemudian mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi pada si pasien, kemudian menentukan tindakan segera, perencanaan, intervensi, dan evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan kegiatan asyik kita dalam memberikan asuhan kebidanan. Karena apa? Karena dengan melakukan evaluasi berarti ada kegiatan pengkajian kembali yang kita lakukan dan kembali kita mengumpulkan beberapa informasi yang baru yang memungkinkan bidan untuk menemukan masalah baru, kemudian menentukan rencana, kemudian menentukan alternatif intervensi dari kebidanan, dari layanan kebidanan yang terbaru. Nah, di sini untuk evaluasi tentunya evaluasi yang kita lakukan ini untuk mengukur keberhasilan dari rencana ataupun pelaksanaan yang sudah kita lakukan di tindakan kebidanan yang sudah kita lakukan sebelumnya dalam berupaya untuk memenuhi kebutuhan dari si klien dengan tujuan apa? Untuk melihat kemampuan daripada kita dalam memberikan asuhan. Jadi berdasarkan dari kata kunci tadi dan pemaparan dan kemudian kita sesuaikan juga dengan kondisi si pasien di mana evaluasi yang harus kita pastikan di sini adalah berkurangnya darah dalam tinja. Karena berdasarkan dari kata kunci yang ada di dalam soal, saat ini bidan telah memberikan intervensi asuhan kebidanan sesuai dengan SOP yang dilakukan selama 2 hari ini. Jadi dia sudah memberikan intervensi dan sekarang apa yang kita lakukan yaitu mengevaluasi apakah terjadi pengurangan darah dalam tinja. Karena yang menjadi kata kunci untuk pasien mengalami disentri yaitu dia mengalami feses lendir berdarah. Kita fokuskan ke sana. Walaupun memang ada beberapa kata kunci yang lain yang mengarah kepada terjadinya infeksi pada saluran khusus, tapi dikarenakan diagnosanya itu adalah disentri yang difokuskan pada feses lendir berdarah, maka evaluasi selanjutnya yang kita lakukan adalah memastikan terjadinya pengurangan darah dalam tinja. Ya, jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada di dalam soal dan penjelasan tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah E dengan berkurangnya darah dalam tinja. Ya. Dan kalaupun untuk option A, B, C, dan E itu berhubungan dengan yang namanya tanda dan gejala si bayi mengalami sesak nafas ataupun suka bernafas yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ya, harus hati-hati ya Bu Bidan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Boleh dibahas via chat ya Ibu. Oke. Oke, banyak yang mayoritas menjawab option E ya. Kayaknya memang udah seragam tidak kompak ini ya. Jadi kita fokuskan lagi kepada pertanyaan ya.
Ya, dari sekian banyak pengkajian yang kita lakukan dengan melakukan anamnesis, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, ditambah lagi untuk penguatan untuk menegakkan diagnosa, kita memastikan tindakan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang yang paling tepat yang dilakukan pada kasus ini, di mana kita menemukan seorang bayi perempuan yang mengalami keluhan kulit pucat dan lesu sejak 1 hari yang lalu. Kemudian ditambah dengan nafsu makan menurun, kemudian dibarengi dengan penurunan berat badan yang pada saat ini sudah mencapai 7 kilogram. Kalau kita bandingkan dengan usia si anak yang sudah memasuki usia 10 bulan, tentunya tidak sesuai. Kemudian juga ditemukan dengan tanda-tanda vital yang tidak baik. Nah, berdasarkan dari kata kunci ya, kata kunci yang ada di dalam soal, maka si bayi ini mengalami yang namanya anemia ya. Jadi ternyata anemia ini tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa saja, tapi juga si bayi juga mengalami anemia. Dan tentu saja kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Karena apa? Karena bisa menimbulkan masalah kesehatan dan justru bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari si bayi ini. Nah, kita tahu bahwasanya anemia merupakan kondisi saat kadar hemoglobin dan sel darah merah berada di bawah rentang normal. Salah satunya jenis anemia yang sering dialami oleh si bayi itu adalah anemia akibat kekurangan zat besi. Jadi kebanyakan memang si bayi dengan anemia tidak menunjukkan beberapa gejala, namun biasanya yang sering muncul itu adalah kulitan tapak pucat, kemudian lesu, kemudian malas minum, malas makan, kemudian ditambah lagi dengan detak jantung yang cepat dan nafas yang cepat saat beristirahat. Dan ditambah lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak baik yang tentu saja sudah kita temukan di dalam soal. Nah, berdasarkan dari kata kunci tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah lakukan pemeriksaan hemoglobin untuk memastikan dia mengarah kepada klasifikasi anemia yang mana. Apakah dia mengalami anemia berat, anemia, ataupun tidak anemia. Dan itu berdasarkan daripada SOP yang ada di manajemen terpadu balita sakit. Nah, kalaupun ada beberapa opsi yang lain terkait dengan pemeriksaan hormon, itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini, karena kalaupun bicara mengenai hormon, itu terkait dengan memastikan si bayi mengalami kekurangan hormon tiroid ataupun hipotiroid pada bayi baru lahir yang juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan tumbuh dan kembang pada si bayi dan juga mengarah kepada gangguan pada kognitif. Dan kalaupun ada juga opsi yang lain ya, opsi yang lain itu hemoglobin, kemudian hormon, kemudian bilirubin, ya itu berhubungan dengan pigmen kuning yang berada di dalam darah dan feses, kemudian gula darah itu untuk mengukur berapa besar kadar gula darah ya di dalam darah pas bayi. Kemudian kalaupun metabolisme itu pemeriksaan pada bayi baru lahir yang pertama yang perlu dilakukan pada metabolisme dan proses ini untuk mengubah makanan untuk menjadi energi itu penting untuk berjalan dengan normal. Dan kalaupun bicara mengenai hemoglobin, kita sudah tahu untuk memastikan kadar hemoglobin dan sel darah merah yang berada di bawah rentang normal ya. Jadi jawaban yang tepat di sana adalah berdasarkan dari kata kunci jawabannya itu adalah E untuk kadar hemoglobin. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bu Bidan. Boleh dibahas ya Ibu, mohon maaf, fontnya masih belum bisa.
2022 sih. Halo Ibu, apakah sudah bisa Ibu? Oke, udah. Tadi Udah, kunci saya nggak bisa berarti. ngomong. Oke, kapankah waktu kunjungan ulang ya pada yang dilakukan pada kasus ini? Nah, kalau kita lihat dari kasus yang ada di sini si bayi perempuan mengalami anemia ya. Jadi berdasarkan daripada SOP yang ada di manajemen terpadu balita sakit, jadi pemberian tindakan lanjut itu dilakukan pada kunjungan ulang. Ya, pada kunjungan ulang, sehingga pada akhirnya nanti pada tindakan lanjut akan menentukan tindakan dan pengobatan pada saat kunjungan ulang, dan kita sebagai petugas MTBS berupaya untuk menilai apakah kondisi itu baik atau tidak setelah diberikan pengobatan sebelumnya dan melakukan tindakan lanjutan jika tidak ada perbaikan terkait dengan kondisi si pasien. Nah, berdasarkan dari kata kunci yang ada di dalam soal, di mana kapan harus kembali pada saat melakukan kunjungan ulang untuk kasus anemia ini dilakukan pada saat kunjungan ulang 7 hari. Ya, jadi jawabannya itu adalah D ya. D, option D, lebih dari 7 hari. Karena dengan sesudah 7 hari, harapannya kita bisa nanti melakukan tindakan lanjutan. Apakah itu dengan melakukan pemeriksaan tinja ulang, kemudian kalaupun dilakukan pemeriksaan tinjauan ulang, dipastikan tidak ditemukan cacing lagi. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan melakukan beberapa terapi dengan pemberian zat besi sampai 2 bulan. Dan kalaupun nanti sesudah 2 bulan, nanti dipastikan telapak tangannya apakah masih pucat atau tidak. Kalau masih pucat, nanti kita lakukan rujuk lagi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kalaupun jika sesudah 2 bulan tidak ada lagi tanda kepucatan, maka dipastikan si anak masih alhamdulillah dalam kondisi yang sehat. Jadi ini merupakan evaluasi kita untuk melakukan penilaian kembali kapan si pasien untuk melakukan kunjungan ulang yang dipastikan kalau dia sudah mencapai waktu 7 hari. Dan itu sudah merupakan apa ya, standar prosedur yang harus diikuti. Ya, oke. Jadi berdasarkan kata kuncinya, maka jawaban itu adalah D, 7 hari. Oke, silakan Mbak untuk soal berikutnya. Oke, kita lanjut bahas ya Bu Bidan ya. Jadi kalau pada saat kita melakukan diagnosis ya, menentukan diagnosis apakah yang paling mungkin yang terjadi pada kasus di sini ya. Kita bicara mengenai yang namanya infeksi ya, infeksi telinga. Ya, kita tahu bahwasannya infeksi ini terlihat dengan adanya keluhan yang dirasakan oleh si pasien. Ada tampak cairan dari telinga sejak 3 hari yang lalu. Kemudian diikuti dengan sangat rewel dan sering menarik telinga. Nah, itu merupakan kata kunci utama untuk menjawab kasus ini. Nah, jadi infeksi telinga ini merupakan infeksi akibat dari bakteri, virus atau jamur yang mungkin saja bisa terjadi, yang biasanya kalau untuk pada anak itu banyak terjadi pada bagian telinga tengah atau disilahkan dengan otitis media. Jadi dia akan menimbulkan gejala-gejala berupa sakit di telinga, kemudian telinga berair, hingga bisa terjadinya gangguan pendengaran.
Nah, jadi infeksi di telinga ini memang banyak sih faktor-faktor yang mempengaruhi. Namun berdasarkan daripada gejala tadi dipastikan si bayi laki-laki ini mengalami infeksi telinga akut ya, infeksi telinga akut, di mana yang harus diwaspadai kalau seandainya ini tidak bisa ditangani dengan baik, maka bisa menimbulkan beberapa komplikasi sehingga justru akan memperburuk kondisi dari si pasien. Jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada terkait dengan gejala-gejala yang ada dalam soal, maka jawaban yang tepat itu adalah infeksi telinga akut. Dan dipastikan di sini ya si pasien mengalami apa ya suka menarik-narik telinga itu merupakan kata kunci utama. Oke, jadi berdasarkan dari kata kunci maka jawabannya itu adalah option B. Oke. Mohon maaf, Mus, polanya masih belum bisa. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut bahas ya. Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Nah, berdasarkan dari kata kunci di sini ya, si pasien mengalami infeksi telinga akut ya, infeksi telinga akut. Jadi dipastikan di sini ya dengan mengalami infeksi akut ini di mana dia mengalami keluhan nyeri tanpa cairan dari telinga, kemudian sangat rewel dan sering menarik telinga. Nah, sesuai dengan protap yang ada di MTBS untuk tindakan asuhan apakah yang paling tepat dilakukan di sini? Yang tepat itu adalah mengeringkan telinga minimal 3 kali sehari. Karena di sini terlihat tampak cairan dari telinga dan itu adalah upaya kita untuk melakukan pengeringan pada daerah telinga. Karena apa? Karena dipastikan di sini ini merupakan penanganan untuk mencegah infeksi telinga akut ya, mengeringkan telinga ya 3 kali sehari. Ya, apakah itu dengan menggunakan selembar kain ya, tisu ataupun dengan membuatkan sebuah sumbu ya. Tapi kalau untuk option yang lain ya, mana ya bahannya? Kok hilang bahannya, Mbak? Halo, bahannya, Mbak? Ya, jadi jawaban yang tepat itu materinya, Mbak. Gitu nih rumah orang. Halo, Mbak Risa. Barisa keluar mungkin ini, keluar dari Gitu. arena. Jadi option, oke. Nah, jadi intinya di sini ya Bu Bidan ya, untuk kasus ini ya, intervensi yang diberikan itu adalah kita berupaya untuk mengeringkan telinga ya, 3 kali sehari. Ya, seperti biasa hanya mengeringkan saja. Dan kalaupun upaya untuk melakukan seperti yang ada di option ya, memberikan tetesan derivat quinon, kemudian C, membersihkan telinga dengan laruran NaCl, gunakan lidi kapas untuk membersihkan nanah, dan kalaupun option E tidak direkomendasikan pemberian tetes telinga, itu bukan merupakan jawaban yang tepat untuk kasus ini. Karena untuk kasus ini secara diagnosa dia hanya sebatas infeksi telinga akut dengan penanganan hanya sebatas mengeringkan telinga sekurang 3 kali dalam sehari. Hanya sebatas itu berdasarkan dari protap yang ada di MTBS.
ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah option B. Oke. Silakan jawaban berikutnya, soal berikutnya. Oke, saya bantu jawab ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pendidikan kesehatan, apakah yang paling tepat untuk kasus ini? Ya, eh ya, jadi ini merupakan penanganan yang diberikan untuk mengatasi telinga berair akibat infeksi. Ya, selain menggunakan obat yang diresepkan oleh dokter, kita juga sebagai seorang ibu berupaya untuk meringankan gejala infeksi telinga dengan melakukan perawatan rumah. Nah, sesuai dengan protap yang ada di MTBS, infeksi telinga ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa perlu melakukan penanganan medis yang biasanya bisa disembuhkan gejalanya berkisar 2 sampai 3 hari. Nah, apa yang dilakukan oleh si ibu, ya, apa yang bisa dilakukan si ibu supaya ibu paham dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kita sebagai seorang bidan harus bisa mengajari si ibu mengobati infeksi ya pada saat dia di rumah. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama kali adalah kita jelaskan alasan pemberian obat tersebut. Ya, kita jelaskan dulu. Ya, nah kemudian baru kita uraikan langkah-langkah pengobatan sebagaimana yang tercantum dalam prosedurnya, dalam pemberian obat. Kemudian amati cara ibu melakukan pengobatan, ya. Kemudian jelaskan berapa kali yang harus dia dikerjakan di rumah nanti. Kemudian kita contohkan bagaimana pemberian obat di klinik sehingga nanti bisa kita ibu lanjutkan untuk melakukan pengobatan di rumah. Kemudian baru kita evaluasi ataupun kita cek pemahaman ibu terkait dengan apa yang kita sampaikan. Jadi berdasarkan urutan tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah kita mulai dengan menjelaskan alasan kenapa kita memberikan obat tersebut, ya sesuai dengan standar prosedurnya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah option A, alasan pemberian obat yang dilebihkan dulu, baru dilanjutkan dengan pendidikan kesehatan yang lainnya. Oke. Kita lanjut soal ke berikutnya. Hati-hati ya Bu Bidan, ini memang soalnya memang kaku karena memang ini nggak lepas dari yang namanya ketentuan yang ada di MTBS. Jadi Ibu harapannya bisa membaca lebih dalam lagi terkait dengan manajemen terpadu berita sakit. Oke. Kapankah waktu kunjungan ulang yang dilakukan pada kasus untuk infeksi telinga akut ataupun kronik? Nah, berdasarkan dari SOP yang ada, kapan harus kembali? Kita harus berupaya untuk memberikan nasihat kepada ibu, kapan sih dia akan kembali ke kita untuk mendapatkan layanan tambahan pada saat dia sudah diberikan layanan sebelumnya. Maka kita berupaya untuk menasehati ibu untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang paling awal untuk mengatasi permasalahan daripada si pasien ataupun anaknya. Nah, untuk infeksi telinga akut ataupun kronik itu bisa dilakukan dalam rentang waktu 5 hari. Ya, jadi dalam waktu rentang 5 hari nanti, ya apa yang kita lakukan? Ya, kita pastikan lagi nanti kita lakukan pemeriksaan, apakah itu kita lakukan penilaian ulang terkait dengan masalah telinga si
si anak, ataupun nanti karena dia mengalami infeksi, kita pastikan lagi apakah dia mengalami penaikan suhu tubuh. Dan kalaupun itu sudah dilakukan pemeriksaan, baru kita lakukan tindakan ataupun intervensi ya. Dan kalaupun masih ada terjadi pembengkakan pada daerah belakang telinga ataupun kita temukan si anak mengalami suhu yang tinggi pada tubuh demam tinggi yang melebihi dari 38 derajat Celcius, maka kita lanjutkan dengan rujukan segera. Dan kalaupun bicara mengenai infeksi telinga akut, ya, kalau seandainya dia terdiagnosis infeksi telinga akut, kita pastikan apakah masih ada rasa nyeri ataupun keluar nanah. Ya, kalau masih, ya kita berikanlah namanya antibiotik dan kemudian kita lakukan observasi lagi. Dan kalaupun tidak ada masalah, berarti sudah ada pengurangan ataupun sudah mengarah kepada keadaan yang baik. Dan kalaupun nanti diagnosisnya infeksi telinga kronis, maka kita pastikan ya bagaimana si ibu mencuci telinga anaknya apakah sudah baik atau tidak ya. Jadi kita anjurkan ibu untuk lebih menjaga kebersihan daripada telinganya. Dan kalaupun tidak ada rasa lagi nyeri ataupun keluar nanah, berarti dia sudah mengarah kepada proses penyembuhan ya. Dan kalaupun masih juga terjadi infeksi telinga secara berulang dalam waktu 6 bulan, maka kita juga harus pastikan untuk melakukan rujukan, untuk melakukan penilaian terkait dengan fungsi pendengaran daripada si anak. Ya, kalaupun yang tidak ada perbaikan lagi, ya maka kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi fasilitasnya. Ya, jadi berdasarkan dari kata kunci, maka jawabannya adalah C. Ya, dengan dalam rentang waktu 5 hari. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan Bu Bidan. Sampaikan, Bu. Oke, jawabannya apa? Ya, kalau kita lihat di sini ya, langkah awal, ya sudah pasti karena di sini secara diagnosisnya ya Bu Bidannya si bayi perempuan ini mengalami diare persisten. Ya, kalau kita lihat dari klasifikasi didasarkan atas tanda dan gejala, di mana dia mengalami sesak nafas secara tiba-tiba dengan demam tinggi. Dan kalaupun nanti ada beberapa pemeriksaan yang lain, mata cekung, kemudian tugurnya juga sangat lambat, kemudian ditambah lagi. Nah, ini yang membedakan antara disentri dengan diare persisten. Kalau misalnya disentri kan tadi kan mengalami perdarahan tuh di feses. Nah, tapi kalau misalnya untuk diare persisten dia tidak mengalami yang namanya perdarahan di dalam feses dan itu merupakan ketentuan yang ada di SOP-nya. Nah, untuk bicara mengenai diare persisten itu berlangsung mungkin bisa selama 2 sampai 4 minggu ya, karena lebih lama terjadinya dari diare akut, tetapi lebih singkat dari diare kronis. Jadi, walaupun seperti itu, maka juga tidak boleh dianggap remeh karena juga bisa menimbulkan resiko, menimbulkan komplikasi serius jika tidak diobati dengan tepat. Nah, serupa dengan diare akut ataupun diare kronis, diare persisten ini juga membuat penderitanya ataupun si pasien mengalami sering buang air besar dengan konsistensi tinja lebih lembek ataupun cair, namun tidak mengalami perdarahan pada tinja. Itu perbedaannya. Nah, bagaimana cara mengatasi dari kasus ini? Maka kondisi tersebut bisa dialami oleh balita dan anak ya, terutama kalau seandainya dia sudah disertai dengan tanda-tanda dehidrasi. Nah, kemudian berdasarkan dari protap yang ada untuk diare persisten,
maka dipastikan di sini dia diarahkan untuk dilakukan rujukan. Tapi sebelum dilakukan rujukan, tentunya kita melakukan stabilisasi daripada kondisi pasien dengan mengatasi dehidrasi sebelum dilakukan rujukan untuk kasus diare persistesi berat. Karena dia sudah mengalami diare, karena dia sudah mengalami yang namanya dehidrasi, maka kita tanggulangi dulu dehidrasinya, baru kita lanjutkan dengan melakukan rujukan. Dan ini terjadi dengan kondisi pasien yang sudah melebihi diare lebih dari 14 hari. Ya. Jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada, maka jawaban yang tepat itu adalah option E, bukan A, B, C, dan E. Ya. Kalaupun bicara mengenai A, B, C, dan D itu merupakan tindakan pengobatan untuk kasus yang lain. Ya, oke. Itu saja. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Silakan jawab. Kalau tadi kita bicara mengenai hari ya Bu ya, dan kalau sekarang kita bicara mengenai keadaan perkembangan dari si pasien yang mengalami diare persisten berat ya. Hati-hati. Oke. Jadi di sini kata kuncinya ya, saat ini pasien telah diberikan intervensi sesuai dengan SOP yang ada di MTBS, ya Bu Bidan ya, dan tidak ada darah di feses, kemudian dia sudah dipastikan sudah diberikan intervensi sesuai dengan SOP. Itu adalah kata kuncinya. Jadi pada saat si pasien melakukan kunjungan ulang, ya lebih kurang selama 2 hari ya. Ya, karena dia mengalami kondisi yang tidak baik, maka dipastikan di sini adalah jika anak kita itu diare, maka pada harapannya pada saat dia kembali, dia tidak akan lagi mengalami yang namanya tinja bercampur darah. Ya, karena itu kita pastikan dulu ya, kita pastikan dulu. Nah, kalaupun untuk misalnya tidak bisa minum, menyusui dan membawa anak untuk diimunisasi bukan jawaban yang tepat ya. Jadi di sini dipastikan ya, dipastikan ya kalau dia sudah tidak lagi mengalami perdarahan, maka dipastikan sini tinjanya bercampur darah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, silakan. Oke, ini jawabannya tepatnya mana, Bu? Ini jangan sampai salah. Ya, di mana di sini kata kuncinya ya, peran bidan. Apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke. Mayoritas menjawab dengan option E ya, sudah mulai seragam ya. Jadi ini merupakan salah satu kemampuan kita sebagai seorang bidan menjalankan profesi dan fungsinya sebagai seorang bidan komunitas dalam upaya mendidik, membimbing dan sebagai fasilitator klinik. Karena pada soal dipastikan di sini ya, si bidan desa berupaya untuk mendampingi, membimbing dan membantu si mahasiswa dalam upaya mengkaji pertumbuhan dan perkembangan balita yang juga ditemukan kasus obesitas di wilayah kerjanya. Dan dengan melakukan pendampingan tadi, kalau kita kaitkan dengan peran bidan, maka jawaban yang tepat itu adalah sebagai pendidik, pembimbing dan fasilitator klinik ya. Dan kalaupun untuk option yang lainnya
Itu sudah saya jelaskan di soal sebelumnya ya Bu ya. Bagaimana kita membedakan antara peneliti, penyuluh konselor, pemberi pelayanan kebidanan, dan pengelola pelayanan kebidanan. Tapi berdasarkan dari kata kunci yang ada, maka jawaban yang tepat pada kali ini adalah pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terima kasih Bu Bidan. Jawaban udah benar ya, semua. Oke, silakan. Oke, diagnosis apakah yang paling mungkin? Ya, harus hati-hati. Ya. Oke. Kalau kita bicara mengenai diagnosis ya, sesuai dengan kata kunci yang ada di dalam soal, di sini yang menjadi kata kunci utama adalah luka di mulut yang luas dan ruam kemerahan pada kulit secara menyeluruh. Itu merupakan kata kunci utama, walaupun memang ada beberapa kata kunci yang lain yang justru akan memperkuat kita untuk mengarah untuk menegakkan diagnosis yang tepat. Tapi berdasarkan dari kata kunci yang ada, maka jawaban yang tepat itu adalah campak dengan komplikasi berat. Nah, kenapa campak dengan komplikasi berat? Kita tahu bahwasanya campak itu merupakan penyakit akibat infeksi virus yang ditandai dengan demam, kemudian sakit tenggorokan, ruam di seluruh tubuh, ya. Walaupun memang diawali dengan saluran pernafasan yang kemudian menular melalui percikan air liur. Namun di sini berdasarkan dari gejala awal seperti sakit tenggorokan, mata berair, kemerahan, kemudian muncul bintik-bintik putih di dalam mulut. Dan kalaupun berbicara mengenai ruam, itu memang diawali dengan bintik-bintik merah kecil yang kemudian menyatu sampai ukurannya tampak lebih besar. Jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada, maka jawabannya itu adalah campak dengan komplikasi berat. Dan itu juga sudah disesuaikan dengan SOP yang ada di MTBS, di mana Iya. dengan campak dengan komplikasi berat itu ditandai dengan adanya luka di bagian mulut ya. Kemudian dilihat dari kedalaman dan keluasannya, kemudian ditambah lagi dengan mata merah. Kemudian ada pun beberapa tanda-tanda bahaya yang sifatnya umum yang terkait dengan tanda-tanda vital yang ada pada bayi perempuan tersebut. Ya, jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada, maka jawaban yang tepat itu adalah campak dengan komplikasi berat. Ya, oke, jawabannya adalah C. Dan kalaupun untuk jawaban A, B, D, dan E, itu juga merupakan bagian dari gejala dan tanda si anak mengalami klasifikasi untuk anak mengalami penyakit berat, tapi bukan mengarah kepada campak, tapi justru hanya mengarah kepada malaria, mungkin demam bukan malaria, ataupun penyakit infeksi yang lainnya. Ya, oke, jawaban yang tepat itu adalah option C ya Bu Bidan ya. Oke, silahkan lanjut ke soal berikutnya. Iya. Semua pengen tidur semua. Oke, kita fokuskan kepada pertanyaan. Dia bicara mengenai komplikasi, ya.
Komplikasi kalau kita lihat di dalam soal, ditemukan di sini si bayi mengalami campak ya, campak dengan komplikasi berat yang diakibatkan karena adanya infeksi virus. Meskipun mirip ya gejala, walaupun memang ada beberapa gejala campak itu berbeda dengan gejala rubella ya Bu Bidan ya. Kalau seandainya pada campak kan ruamnya itu kan bisa bertahan antara 5 sampai 7 hari. Berbeda dengan ruam rubella ya yang hanya bertahan 1 sampai 3 hari. Namun biasanya ini memang bisa dicegah dengan menggunakan vaksin. Namun pada akhirnya penderita dari campak ini dengan daya tahan yang baik sebenarnya bisa sembuh tanpa dilakukan pengobatan. Namun dikarenakan si penderita ini memiliki daya tumbuh yang rendah ataupun mungkin mengalami permasalahan terkait dengan nutrisi, maka campak ini bisa menimbulkan terjadinya komplikasi serius ya. Salah satunya adalah radang paru atau disilakan dengan pneumonia. Selain dari radang paru juga mengalami dehidrasi, infeksi telinga juga banyak ya. Nah, tapi radang otak juga kemudian juga bisa mengalami kebutaan. Tapi berdasarkan kata kunci yang ada, maka komplikasi terkait dengan soal yang ada di kasus, maka jawabannya itu adalah radang paru dengan opsi C atau disilakan dengan pneumonia. Oke. Oke, jawaban yang tepat itu adalah C. Silakan jawaban soal berikutnya. Oke, apa sih yang menjadi penyebab yang paling tepat pada kasus ini? Kita masih bicara mengenai campak ya Bu Bidan ya. Jadi sudah jelas ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Campak ini disebabkan oleh infeksi virus porbilivirus ya. Jadi dia berkembang ya, berkembang di daerah bagian hidung dan tenggorokan yang sudah terinfeksi dan bisa penyebaran itu terjadi dari campak batu, kemudian bersin, kemudian air liur juga bisa. Ya, dengan masa inkubasi 10 sampai 14 hari. Nah, berdasarkan dari kata kunci yang ada ya dengan infeksi virus dari famili di mana virus ini menular melalui percikan air liur. Kemudian ada pun beberapa kondisi yang bisa menimbulkan resiko terkena campak itu bisa dilakukan dengan beberapa intervensi yang lain ya. Nah, kemudian di sini penularan virus ini juga terdapat jadi kalau seandainya seseorang menyentuh hidung ataupun mulut setelah melakukan pemegangan beberapa benda-benda yang terkena percikan air liur ya. Jadi berdasarkan dari kata kunci sudah jelas ya yang menyebabkan kondisi dari si bayi mengalami campak ini jawabannya itu adalah virus ya, virus dengan option A. Dan kalaupun opsi yang lain B, C, D, dan E itu bukan merupakan jawaban yang tepat untuk kasus ini. Oke, Bu Bidan. Selesai sudah kita bahas soalnya dan minta maaf dengan ketidaknyamanan selama berproses dengan suara yang mungkin agak menggema, terputus-putus, tapi setidaknya tidak mengurangi dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Dan kalaupun nanti ada perlu ditanyakan, silahkan Bu Bidan. Saya kembalikan kepada Mbak Risanya. Silahkan Mbak Risa. Diam ya. Awas kamu. Mbak Risa. Halo Mbak Risa. Tidak bisa aktif pada malam hari ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa menggunakan polling dengan baik dan bisa lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan kelasnya nanti. Mungkin karena materinya sudah selesai, saya sebagai moderator mohon pamit izin undur diri dahulu. Terima kasih atas paparan materinya Ibu Deti. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah bergabung hingga akhir kelas. Saya izin mengakhiri kelasnya Ibu Deti. Selamat beristirahat ibu-ibu. Selamat malam. Selamat malam. Maaf ya Mbak Ina. Selamat malam. Terima kasih Terima kasih, Bu.